can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing's through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I live in my faith. Shout it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Hey! And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Come on, declare it tonight. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing's impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Oh, and nothing is impossible. Come on, put your hands together. Sing, I believe it. 'Cause I Haleluya, shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan, shalom, bisa lambaikan tangannya. Shalom, haleluya. Apa suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam acara Cool BBM pada malam hari ini. Seperti lagu opening kita tadi ya, nothing is impossible buat Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini dengan yang datang dengan sepenuh hati untuk memuji nama Tuhan akan mengalami sesuatu hal yang impossible bagi kita tapi possible bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, hari ini saya ditemanin saudara saya Sesti ya untuk sama-sama membawakan host. Halo, haleluya. Shalom Sesti. Shalom Kak. Apa kabar Sesti? Berkemenangan? Baik. Berkemenangan Sesti? Halo. Oke, kita tetap Halo lanjut Kak. ya. Ya, Udah jadi kan suaranya. kecil ya suara saya ya? Oke ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita temanya apa, Ses? Untuk Cool BBM. Kasih Tuhan mengubahkanku. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa tema pada malam ini Tuhan mengubahkan kita karena kasih-Nya. Amin. Kasih Tuhan mengubahkan kita. Amin.
Baiklah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama itu menginformasikan Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan juga topik doa yang ingin didoakan pada malam hari ini. Sebagaimana tujuan KUL BBM, kita berdoa, bermazmur bersama kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kita bersama kepada Tuhan. Jadi di kolom chat boleh Bapak Ibu ketik nama dan topik doa apa yang ingin didoakan bersama-sama. Dan untuk ketertiban bersama Bapak Ibu, kami minta agar tetap menonaktifkan suaranya selama ibadah. Nanti kalau ada kesempatan untuk ini bisa dibuka ya. Dan yang terpenting, mari kita tetap fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta menyembah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Sesti kita ada ayat pengantar pada malam hari ini. Sesti bisa dibacakan dari Ibrani 13 ayat 15. Silakan Sesti. Ya, bisa, Kak. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh karena Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan doa dulu, doa ini dipimpin oleh Sesti. Silakan Sesti dalam doa pembuka. Ya, baik Bapak Ibu, Cici Koko, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengawalinya dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu. Selama 1 minggu lamanya, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, terbukti hingga sampai detik ini. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, sekarang tibalah saatnya untuk kami memulai dengan ibadah KUL BBM kami. Kami meminta penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga boleh berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan kepada tim presiden muslim. Silakan. Haleluya. Lambaian, Shalom, boleh lihat lambaian tangannya, saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di KUL BBM hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan ya. Kita ada saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Biar apapun kita yang lagi kita alami akhir-akhir ini, tetap kita pandang Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kita. Amin ya saudara. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berlari Tuhan Yesus ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan malam ini menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati pemulihan-Mu, menikmati Tuhan kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami Tuhan tidak menghalangi kami Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang paling tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
kami bawa Tuhan Yesus ke hadapan-Mu sebagai korban yang kudus Tuhan Yesus, sebagai korban yang layak Tuhan. Kaya haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan, Engkau lebih sanggup Tuhan Yesus. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, yes Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yesus Tuhan, kami mau tenang Tuhan di hadirat
bawah kaki-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu sanggup Tuhan Yesus membuat kami tenang Tuhan. Hadirat-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu sanggup mengangkat kami Tuhan dari yang letih lesu Tuhan. Kau angkat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Karena cara-Mu ajaib, cara-Mu tak terselami Tuhan. Cara-Mu luar biasa Tuhan Yesus, indahnya Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus. Biar Tuhan beberapa jam ke depan Tuhan Yesus kami mau tenang mencari wajah-Mu. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kelegaan, kesembuhan, pemulihan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berubah hati kami Tuhan Yesus. Ubah kami Tuhan Yesus. Engkau mudah Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi kami karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Yang sulit mengubah kami Tuhan, yang sulit mengubah karakter kami, yang sulit mengubah sifat kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan memiliki hati yang rendah hati Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Berikan kami kerelaan Tuhan Yesus untuk Kau bentuk seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kami berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah sesuai yang Kau pandang baik. Bentuklah sesuai rencana-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kami semua Tuhan memiliki jiwa yang sehat Tuhan Yesus. Roh kami sehat Tuhan, roh kami kudus, karena Engkau kudus, Kau kudus, Kau indah, Kau kudus. Biar kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan, satu persatu tiada yang terlewatkan malam ini Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan Yesus. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau indah Tuhan. Ubah hati kami Tuhan Yesus, seputih hati-Mu Tuhan Yesus, setulus salib-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berubah seperti-Mu Tuhan Yesus. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah kami Tuhan, ubah hatiku Yesus Tuhan, seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu.
kerendahan hati. Tuhan, ajarkan kami Tuhan tidak keras kepala Tuhan Yesus. Engkau bentuk seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Engkau bentuk, Engkau ubah Tuhan Yesus sifat-sifat kami yang Engkau tidak suka Tuhan. Karakter-karakter yang Engkau tidak suka Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan. Setulus kehendak-Mu Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus, seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Kami emas, bukan seng Tuhan Yesus. Kami berharga di mata-Mu. Kami adalah pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus berubah seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus selalu ada di hati kami. Roh Kudus ada di pikiran kami. Roh Kudus menutup bungkus kami dengan kuasa dari yang tepat maha tinggi. Kami berserah kepadamu. Kami berserah, Kau tuntun kami Tuhan. Kau mampu Tuhan mengubah kami Tuhan Yesus. Kau mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Kau mampu mengubah paradigma kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau sanggup mengubah Tuhan Yesus masalah kami Tuhan. Duka kami menjadi suka kami Tuhan Yesus. Kau mampu mengubah malam menjadi siang Tuhan Yesus. Kau bahkan mengubah Tuhan Yesus kutuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami mengamini Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Kami butuh keajaiban-Mu, kami butuh campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu Yesus Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau berikan hati kami untuk kemuliaan-Mu. Kami butuh campur tangan-Mu. Kami butuh Engkau turun hadir di kehidupan kami Tuhan. Kami nggak kuat Tuhan Yesus. Kami butuh kekuatan dari-Mu. Kami butuh Tuhan Yesus dorongan dari Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan, yang mampu Tuhan membuka pintu-pintu yang rasanya tertutup. Engkau mampu membukanya Tuhan. Bahkan Engkau mampu Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap berkat bagi kami. Engkau mampu membuka tingkap-tingkap kebaikan untuk kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Kau sanggup Tuhan Yesus keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yes Tuhan, karena Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesus Tuhan, haleluya. Kaya kami berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kau berdaulat Tuhan dalam hidup kami. Kau berdaulat atas pekerjaan kami. Kau berdaulat atas keluarga kami. Kau berdaulat atas anak-anak kami. Kau berdaulat Tuhan Yesus atas masalah kami. Kau berdaulat atas sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Allah yang ajaib, Allah yang besar. Engkaulah Tuhan, yes Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas, yes amin, atas hidup kami Tuhan Yesus. Ku berserah penuh, kerjakan sesuai yang Kau mau Tuhan. Engkaulah Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Engkaulah Raja, Kau Raja di hidup kami Tuhan. Berdaulatlah Tuhan hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Segala hormat Tuhan Yesus hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu. Teruslah beracara Tuhan Yesus. Teruslah Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Bentuklah kami seturut yang Engkau mau Tuhan, dengan cara-Mu, bukan cara kami. Dengan jalan-Mu, bukan jalan kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kesaksian kali ya tadi ya. Silakan hostnya mungkin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kita pada malam hari ini langsung untuk firman Tuhan. Pada kesaksian dari Bapak Ibu, persilahkan. Ya, aku mau saksi, boleh? Oh iya Bu, silakan. Boleh. Ya, salam semuanya. Saya bersyukur saya terberkati acara KUL BBM. Saya baru 2 kali ikut. Saya masih dalam kondisi COVID, masih sakit. Kemarin hari Selasa saya di WA sama Ibu Yola untuk menjadi pendoa. Saya kaget karena saya langsung ditodong tanpa basa-basi sama Ibu Yola. Apakah saya karena kami tidak pernah sharing, tidak pernah komunikasi, nggak pernah chatting. Saya kaget. Ya puji Tuhan, saya masih kondisi sakit gitu kan. Bisa mau nggak berdoa? Ya saya bersyukur dalam kondisi sakit. Ternyata Tuhan memakai saya gitu. Sempat saya berpikir saya menolak. Kuat nggak fisik saya, lemas nggak fisik saya gitu kan. Ya puji Tuhan, saya bisa hadir di sini dengan iman, percaya ketika saya nanti mendoakan orang lain, saya pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu aja. KUL BBM kita memberkati banyak orang. Dan kita percaya melalui KUL yang ada makin banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, baiklah selanjutnya untuk acara selanjutnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan langsung pada hamba Tuhan, Pak Roy. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita di malam yang berbahagia ini. Kita mau belajar bersama sharing firman Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita, waktu kita hanya untuk kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Seperti tanah yang baik, yang subur, sehingga benih yang jatuh akan bertumbuh dan berbuah lebat dan memberkati kita semua. Sebelum saya sharing firman Tuhan, ada satu pujian yang akan memberkati kita. Sesungguhnya kita perlu Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Yesus yang kami andalkan, yang ku percaya, tiada yang lain pengharapanku di dalam-Mu, tak akan pernah goyah. Kau gunung batu, kubu pertahanan, kota bentengku. Oh haleluya, ku sembah. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini hanya Engkau Yesus. Engkau saja menjadi sandaran kami. Hanya kepadamu kami berharap penuh, kepadamu Bapa, bergantung hanya kepadamu Bapa. Dan kami percaya pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Hanya padamu Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan, melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh disampaikan Tuhan, memberikan pencerahan Tuhan, mengoreksi, menegur kami semua Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Bicaralah Bapa pada malam hari ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Biarlah melalui perkataan, pikiran Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, Roh Kudus berbicara Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, umat-umat-Mu yang berada Tuhan, biarlah Kamu memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saya, bagi keluarga kami. Itu berkat yang terbesar bagi kami. Pada malam hari ini saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kita akan sharing firman Tuhan yang berjudul Kasih Tuhan Mengubahkanku. Bisa ditampilkan. Sebelumnya pembacaan firman Tuhan terambil di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 sampai 10 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya.
maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak lembu yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi hidup kita sebagai orang percaya adalah berubah. Tuhan ingin sebagai anak-anaknya kita setiap hari harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Sampai kita menjadi serupa sama seperti dengan Kristus. Tujuan hidup kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kita masuk surga, tetapi supaya hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Saya tahu berubah itu penting, tapi berubah itu tidak mudah, saudara. Kata pertobatan, metanoia, berbicara tentang perubahan. Jadi saudara, kalau saudara mengaku saudara sudah lahir baru, saudara mengaku bahwa saudara sudah bertobat, maka tandanya apa? Tandanya hidup saudara harus berubah. Coba saudara cek, saudara coba cek sudah terjadi enggak perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam hidup kita. Seringkali banyak orang sulit untuk berubah. Saya mencatat paling tidak ada 3 hal yang menghalangi orang untuk berubah. Coba tolong ditampilkan. Yang pertama ialah 3 hal yang menghalangi orang untuk berubah. Yang pertama ialah kesombongan. Orang yang sombong merasa dia paling benar, saudara. Dia paling baik karena dia sombong, dia merasa nggak perlu berubah lagi. Yang perlu berubah adalah orang lain. Saya nggak perlu berubah. Terus yang kedua, yang menghalangi orang untuk berubah, yang kedua ialah ketakutan. Ada banyak orang takut untuk berubah. Kenapa, saudara? Karena kadang dia berpikir kalau dia berubah mungkin akan ada sesuatu yang terjadi yang buruk di dalam kehidupannya. Yang ketiga, hal yang menghalangi kita untuk berubah ialah kenyamanan. Ketika saudara nyaman dalam keadaan itu, saudara akan sulit untuk berubah karena kita rasa nyaman-nyaman aja, gak perlu berubah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau memberitahukan kepada saudara, perubahan itu sekali lagi esensi bagi hidup kita. Sebagai orang percaya, hari-hari ini Tuhan mengubahkan hidup kita. Ada banyak hal yang harus Tuhan ubahkan di dalam hidup kita dan harus kita berubah. Nah, pada malam hari ini saya ingin bagikan 3 prinsip untuk kita mengalami perubahan besar yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Mengalami perubahan yang betul-betul perubahan yang radikal. Yang pertama
ialah hajaran, teguran, dan dikoreksi Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita dihajar, kita ditegur supaya kita boleh berubah. Kalau kita pelajari, Samuel adalah lambang daripada perubahan. Zaman imam sudah berakhir dan sekarang zamannya nabi. Perubahan terjadi. Yang kedua, saudara, masa pemerintahan hakim-hakim berakhir. Sekarang masa pemerintahan raja. Dan raja pertama yang diurapi oleh Samuel adalah Saul. Samuel lambang dari perubahan. Artinya Israel harus mengalami perubahan, saudara. Dan setiap kita juga harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, ternyata dosa Hofni dan Pinehas bukan cuma korupsi, saudara. Bukan cuma berzina, tetapi mereka membawa orang Israel menyembah kepada berhala-berhala. Ada dua dewa dan dewi yang disembah orang Israel. Yang pertama adalah Baal. Baal adalah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan. Dewa Baal adalah lambang kesuburan, baik bagi tanah maupun bagi manusia. Orang yang mengharapkan kesuburan, orang yang mengharapkan produksi yang luar biasa. Dewi yang kedua adalah Asitoret. Asitoret adalah ibu para dewi. Ia dikenal sebagai dewi kesuburan, asmara, dan perang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka meniru ibadah-ibadah orang Kanaan. Nah, saudara sekalian, bukankah kita tanpa kita sadari, ibadah kita kepada Tuhan juga dicampur adukan dengan kadang tahayul, dicampur adukan dengan astrologi, kadang ramalan-ramalan, dicampur adukan dengan semua berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Ada beberapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada dukun. Dia percaya kepada aliran-aliran yang di luar Tuhan. Seharusnya kita hanya butuh satu Kristus. Nggak perlu ada keris-keris yang lain. Hanya Kristus saja yang kita butuhkan, saudara, dalam hidup kita. Mungkin hati kita sedang condong pada berhala-berhala seperti orang Israel. Tanpa kita sadar, saudara, kita sudah menyembah berhala. Kita menyembah modernisasi. Kita menyembah media sosial. Kita menyembah popularitas. Kita menyembah banyak hal dalam hidup kita di luar Tuhan. Tanpa kita sadari, penyembahan berhala itu menjadi suatu kultur, menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Dan untuk mengubah satu kultur, mengubah suatu kebiasaan itu, Tuhan perlu harus menegur kita. Tuhan perlu harus menghajar kita dengan luar biasa. Coba cek bagian apa yang ada di dalam hidup kita, apa bagian dari karakter kita yang harus Tuhan ubahkan. Nah, kalau itu sudah menjadi darah daging, kalau itu sudah menjadi kultur kita, kalau itu sudah menjadi budaya bagi kita, itu gak gampang, saudaraku, untuk berubah. Kecuali Tuhan harus menghantamnya, menghajarnya, dan Tuhan menegur kita dengan keras. Gak gampang untuk berubah, saudaraku. Ketika kita menikah dengan seseorang, kita menikah dengan kultur, dengan kebiasaan pasangan kita, betul kan? Ketika saya menikah dengan istri saya, atau sebaliknya istri saya menikah dengan saya, dia harus menikah dengan kultur saya, kebiasaan-kebiasaan saya. Saudara, saya orang yang punya kebiasaan dengan latar belakang keluarga. Saya dan istri punya tradisi atau latar belakang keluarga masing-masing. Nah, ketika dua kultur atau dua kebiasaan yang berbeda bersatu itu nggak gampang. Itu mengubah suatu kebiasaan itu sangat nggak gampang mengubah itu. Kadang cara berbicaranya saya bilang saya dari Papua karena saya lahir besar di Papua. Kalau orang di Papua itu ngomongnya itu suaranya itu kencang, wataknya agak keras, wilayah timur. Kalau saya ngomong, kadang
saya ngomong ke istri, dia suka kaget, dia pikir saya marah. Padahal itu nggak marah. Sebenarnya itu memang pembawaan dari orang Papua. Kami volume atau nada bicara kami keras, tetapi maksud kami baik. Itu cuma kebiasaan atau kultur. Nah mungkin kita punya kebiasaan sendiri-sendiri. Saya dulu pernah punya kebiasaan yang kalau mau tidur, lampu harus menyala. Tetapi istri saya kebalikan, kalau mau tidur harus lampu dimatikan. Itu kebiasaan yang berbeda. Kadang untuk mengubah suatu kebiasaan itu nggak gampang, saudara. Lama-lama ya kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kita harus mengalah. Kita harus menilai mana yang baik, mana yang jahat. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah mengikat kita, sudah mendarah daging, saudara. Dalam hidup kita sulit untuk dirubah, sulit untuk dilepaskan. Dan itu terjadi pada bangsa Israel, saudaraku. Suatu hari orang Filistin datang menyerang mereka, dan mereka pikir Tuhan di pihak mereka. Awalnya orang Israel takut, tapi mereka mulai bersorak-sorai sambil mengangkat tabut Allah. Tabut Allah itu adalah lambang hadirat Tuhan. Bayangkan tabut Allah diangkat, tapi Tuhan sudah nggak ada. Hadirat Tuhan sudah meninggalkan mereka. Kadang mereka berpikir Tuhan masih menyertai mereka. Seperti yang biasa, saudaraku, seringkali kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan kita, terjebak dengan tradisi kita. Kalau ini kadang kita buat sesuatu, ini pengurapan Tuhan turun. Dulu kadang kalau kita buat sesuatu, pengurapan Tuhan dahsyat turun. Dan saya kalau begini Allah menyertai dengan luar biasa. Tetapi belum tentu sekarang saudara melakukannya Tuhan menyertai. Hanya satu kebiasaan saja yang saudara lakukan dan tidak sungguh-sungguh lagi. Berapa banyak orang Kristen beribadah hanya melakukan aktivitas rohani saja, saudara. Hanya kebiasaan, hanya luarnya doang rohani, tetapi dalamnya kosong, saudara. Ibadah kita hanya kadang tampak arti dan tanpa makna. Orang Filistin awalnya takut, mereka tetap menyerang dan akhirnya berhasil mengalahkan bangsa Israel, dan mereka membunuh sekitar 30.000 orang, termasuk Ofni dan Pinehas. Ketika mereka mendengar kabar anaknya mati dan tabut Allah dicuri orang Filistin, dia jatuh ke belakang dan lehernya patah. Apa artinya, saudara? Transisi kepemimpinan dari imam kepada nabi, dari Eli kepada Samuel. Leher patah artinya, saudara, ada sesuatu karakter yang perlu dipatahkan. Ada sesuatu kebiasaan yang harus dipatahkan. Ada suatu kebiasaan karakter kita atau kultur kita yang harus dipatahkan. Dan apa yang harus, kalau saudara baca di Alkitab, saudara menantu Eli melahirkan anak dan kemudian anak itu diberi nama Ikabod, yang artinya hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah hilang, sudah tidak ada lagi, saudara. Jangan sampai hadirat Tuhan meninggalkan kita. Jangan sampai kemuliaan Tuhan hilang daripada hidup kita. Kita selalu membutuhkan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Musim boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan pernah bisa berubah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan perlu teguran keras buat kita, ajaran yang keras buat kita, ajaran keras kepada bangsa Israel supaya mereka berubah. Bagi saya pandemi di saat ini adalah cara Tuhan untuk mengajar kita, saudara. Cara Tuhan untuk menegur kita, untuk kita mulai berubah. Saya sedih kalau ada orang sudah dihajar, sudah ditegur, sudah dikoreksi Tuhan, tapi nggak mau, tetap aja nggak mau berubah. Aduh, saya kadang nggak mau ngomong apa, saudara. Tuhan seringkali menegur saya dan Tuhan menegur saya dengan kasih supaya saya berubah menjadi lebih baik lagi, saudara. Karena Tuhan tahu kadang-kadang saya bandel,
Kadang-kadang ada kebiasaan yang masih saya pertahankan, saudara. Dan Tuhan perlu hancurkan itu. Dan melalui sakit, penyakit, melalui kegagalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya banyak belajar dan saya harus berubah. Saya mau menyaksikan sedikit kesaksian bahwa sebelum Tuhan mengizinkan kami ada di Jakarta, dari tahun 2018 Tuhan membuat kami di titik terendah kami, usaha kami hampir semua tutup, kafe, restoran, usaha sound system waktu itu, dan ada beberapa usaha, kegiatan kami, proyek kami tidak berjalan, kami tidak mendapatkan kegiatan proyek dari pemerintahan, semua seolah-olah jalan tertutup, dan kami ditipu dengan berbagai macam persoalan yang banyak, yang kami ditipu, uang kami ditipu dengan teman kami, dengan teman-teman bisnis kami. Akhirnya Tuhan hajar saya. Mungkin selama itu, selama kami masih di atas, saya mengandalkan kekuatan saya, kesombongan saya, keangkuhan kami, bahwa uang itu di atas segala-galanya dan Tuhan di belakang. Walaupun saat itu kami pelayanan, tetapi uang yang mengendalikan kami. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulai hajar kami. Tuhan hajar kami seolah-olah kami mulai dari titik nol lagi. Tuhan membentuk kami mulai dari nol lagi. Dan puji Tuhan, mulai saat ini kami mulai bangkit kembali. Dan Tuhan kami boleh tetap dan kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saat kami di Jakarta ini, kami sangat betul-betul berharap, penuh berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan semua yang kami tidak pikirkan. Tidak pernah yang kami pikirkan itu Tuhan buat bagi keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Kita lanjutkan kepada firman Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kegagalan untuk menghancurkan kita. Tetapi kegagalan itu Tuhan pakai untuk kita berubah, saudara. Menjadi orang lebih baik lagi. Saya menjadi suami yang lebih baik lagi. Istri saya menjadi istri yang lebih baik lagi. Orang tua yang lebih baik lagi. Anak yang lebih baik lagi. Menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik lagi. Menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, prinsip kedua untuk kita berubah adalah bertobat, berbalik hanya kepada Tuhan. Ketika kita dihajar Tuhan, kita jangan mengeluh. Kita harus bertobat dan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita omel, jangan kita marah, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk menghajar kita, saudaraku. Cara apa saja, melalui penyakit, kegagalan, keadaan apapun, kekalahan dalam hidup kita pun, Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk terus mengajar kita sampai kita berubah. Kalau kita belum berubah, Dia pakai terus untuk mengajar kita sampai betul-betul kita berserah penuh pada Tuhan dan untuk berubah. Itu baru tandanya kita adalah anak Tuhan. Saudara, kita anaknya Tuhan, bukan anak haram. Anaknya Tuhan, anak kandung anaknya Tuhan. Kekalahan terbesar yang dialami oleh bangsa Israel itu mengubahkan orang Israel yang tadinya keras kepala, sombong, tidak mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya mereka berubah. Makanya Samuel katakan, berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah dan hanya sembah Tuhan. Singkirkan semua dewa-dewi itu. Singkirkan, saudara.
Dalam Alkitab berkata mereka melakukan itu, mereka menyingkirkan semua dewa-dewi. Mereka hanya kembali tertuju kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Hati mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita harus bertobat, pertobatan yang mengubahkan hidup kita. Samuel memberitahukan kepada orang Israel untuk mereka harus berubah. Harus dibersihkan semua berhala, harus disingkirkan apa yang menjadi idola-idola kita, berhala-berhala kita di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita rubah di dalam hidup kita. Saya kadang lihat orang dalam ibadah, dari puji-pujian sampai akhir khotbah, dia hanya pegang HP. Nggak tahu itu WA atau main game, saya nggak tahu. Pokoknya sibuk aja ngeliatin HP. Nggak dengar khotbah, nggak ikut puji-pujian, nggak ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya pikir ini orang perlu bertobat. Ini orang perlu berbalik sama Tuhan lagi. Ini orang perlu dihajar Tuhan kayaknya. Kenapa saudara? Karena dia nggak ada perubahan. Ada banyak orang yang hobinya ya kadang berzina, hobinya berselingkuh. Ada banyak orang Kristen saudaraku yang hobi berjudi dan lain sebagainya. Itu harus dihajar Tuhan supaya kita berbalik. Bertobat dan berubah dalam hidup kita. Saya belajar bertobat untuk berbalik saudara. Berubah dari cara hidup saya yang lama. Israel awalnya ketakutan. Ketika orang Filistin datang menyerang mereka, perhatikan, tidak semua ketakutan itu buruk saudara. Dalam level tertentu, ketakutan itu baik. Ketakutan itu bisa menjadi alarm buat kita. Peringatan buat kita supaya kita sadar bahwa kita dalam bahaya. Ini alarm Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi dalam keadaan tertentu Tuhan mengizinkan kita takut. Yang tidak boleh itu ialah roh ketakutan. Dikuasai, dihantui oleh roh ketakutan. Ketakutan itu berbahaya saudara. Kalau ketakutan sampai menekan kita, mengintimidasi kita, atau menguasai kita untuk tertakut terus menerus, kita terintimidasi. Kita menjadi lemah, tidak berdaya. Samuel mempersembahkan korban dan asapnya sampai ke hadirat Tuhan. Samuel berdoa sampai Tuhan menjawab. Sini prinsip yang ketiga, doa dan puasa. Doa dan usaha. Samuel berdoa mempersembahkan korban dan orang Israel berperang melawan orang Filistin. Inilah yang namanya berdoa dan berusaha. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau berubah, saudara harus datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau berubah, saudara harus berusaha. Kita harus mulai berubah. Kita harus buat langkah awal. Walaupun berubah itu tidak mudah, tetapi berubahlah mulai dari contoh hal-hal yang kecil saudara. Hal-hal yang sederhana. Dan mulailah berubah dari diri kita sendiri. Orang Israel berperang, Samuel berdoa, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Satu hal yang menarik, Tuhan tidak beserta mereka, tetapi Tuhan berjalan di depan mereka. Di luar kah? Hebat ya Tuhan tidak bersama mereka, tapi Tuhan di depan mereka menghadang orang Filistin. Artinya peperangan ini milik Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, hanya menyembah Tuhan, ketika kita singkirkan semua berhala-berhala di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menyertai kita, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Peperangan ini bukan peperangan kita. Peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Tuhan berperang gantikan kita. Amin. Doa dan usaha. Doa dan usaha menggerakkan Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar, untuk memberikan kita kemenangan. Tuhan mengguntur dan mengacaukan orang Filistin sehingga mereka terpukul kalah. Sekali lagi saudara,
3 prinsip yang untuk kita mengalami perubahan. Yang pertama ialah hajaran, teguran, dikoreksi Tuhan. Prinsip yang kedua adalah bertobat, berbalik, hanya menyembah Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah doa dan usaha. Lakukan ketiga prinsip ini, saudara. Alami ketiga prinsip ini, maka kau akan melihat perubahan yang radikal yang terjadi di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ayo yang sepakat bersama-sama saya yang mau berubah. Kita katakan, saya mau berubah. 1, 2, 3. Saya mau berubah. Silakan buka open mic-nya. Katakan sama-sama. Sekali lagi berkata, 1, 2, 3. Saya mau berubah. Sekali lagi. Saya mau berubah. Lagi. Saya mau berubah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kiaraya takaya raya balaya mana yang Kiaraya mana yang Haleluya. Kiaraya balaya mana yang karayamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati firman kami ya Bapa. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Biarlah firman ini akan tumbuh berbuah lebat memberkati kami Bapa. Biar firman-Mu mengajar kami untuk berubah. Hamba berdoa biar firman ini sungguh-sungguh mengubahkan setiap hidup kami. Perbaharuilah setiap hidup kami Bapa. Perbaharuilah setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau tegur kami Tuhan. Engkau hajar kami kalau kami salah. Engkau robohkan semua apa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Berhala-berhala, idola-idola yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau robohkan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Baharuilah kami Tuhan Yesus. Supaya kami dapat berubah ya Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Biar ada perubahan besar yang kami alami di dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu. Apapun pekerjaan profesi mereka. Apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Di malam yang spesial ini ada mujizat. Ada kesembuhan. Ada keajaiban Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu diberkati? Yang diberkati oleh firman Tuhan bisa kasih reaksinya dengan tanda jempol. Ya. Kita miliki komitmen, kita berubah, kita ucapkan langsung kepada Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau kita sungguh-sungguh lebih lagi untuk mengikut Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baiklah, kita akan masuk pada topik doa pertama. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dulu sebelum masuk dalam topik doa pertama. Kepada tim PPW kami persilahkan. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang kami percayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan Yesus. Allah kami yang berkuasa Tuhan Yesus untuk mengubah kami seperti yang Kau mau. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain Tuhan yang paling utama Tuhan Yesus dari segalanya. Segala puji
puji hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Yesus, berjalan bersamamu Tuhan Yesus, berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Biar namamu ditinggikan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika masih ada yang mau didoakan, silakan untuk mengetikkan nama dan topik doa yang ingin didoakan Bapak Ibu. Marilah kita akan mulai untuk pendoa pertama. Kami persilahkan kepada Ibu Vera. Silakan. Selamat malam Bapak. Bapak, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan. Terus taruh kerinduan dalam hati kami Tuhan untuk datang pada kul ini ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah dalam kul BBM ini ya Tuhan. Kau beri kami hati yang rindu untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Gembala yang memimpin, Pak Hendra yang memimpin kul di sini, juga Pak Roy dan Ibu Yola yang sudah menugaskan kami mengatur supaya kul ini berjalan dengan amat sangat baik. Terima kasih ya Bapak juga untuk semua yang terlibat dalam kul ini. Kau berkati satu persatu ya Tuhan, berkati keluarga, berkati apapun yang kami semua lakukan, kiranya semuanya penuh dengan berkat-Mu. Bapak, pada saat ini ya Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup ya Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi-Mu, tidak ada yang tak mungkin bagi-Mu, tidak terlalu sulit bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang penuh kuasa ya Tuhan, Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Segalanya mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yumi ya Tuhan, yang saat ini ada infeksi di saluran kemihnya. Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan Ibu Yumi ya Tuhan, hingga pulih dari sakitnya ya Tuhan, juga sakit di pinggangnya, Kau urapi ya Tuhan Ibu Yumi ini ya Tuhan, juga keadaan yang sulit tidur, Kau juga yang menghibur, menguatkan Ibu Yumi ini ya Tuhan, biar apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan ya Tuhan, semuanya diserahkan kepadamu ya Tuhan, sehingga Ibu Yumi bisa berserah kepadamu ya Tuhan dan percaya akan Engkau ya Tuhan. Berkati Ibu Yumi dan seluruh keluarganya ya Tuhan, biar mereka semua hanya berharap kepadamu saja Tuhan.
turun tangan menolong Ibu Yumi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Riki ya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan Pak Riki, juga Kau nyatakan mujizat untuk kakaknya Riki ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berkarya dalam hidup Bapak Riki dan keluarganya ya Tuhan. Kau jamah Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Beri kemampuan, beri hikmat, beri kebijaksanaan buat Riki dan kakaknya Tuhan untuk bisa bekerja dengan baik dan mampu Tuhan untuk melakukan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Mega Chandra ya Tuhan. Betapa Ibu Mega rindu Tuhan akan anaknya Valentine untuk bisa kembali berkumpul di Jakarta ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan, beri anaknya yang di sana sehat, Ibu Mega juga sehat, juga suaminya ya Tuhan. Kau urapi keluarga ini ya Tuhan, biar mereka bisa bersatu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Mega sebagai seorang ibu ya Tuhan, biar dia bisa menjadi pendoa, penolong, penopang untuk keluarga ini ya Tuhan. Berkati Ibu Mega dalam apapun yang dia lakukan ya Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, menjual susu kacang, biar susu kacang yang dihasilkan, susu kacang yang baik, yang disukai banyak orang ya Tuhan, sehingga laku terjual dengan banyak ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, Ibu ya Tuhan. Juga ibundanya ya Tuhan, Ibu Feni juga Kau urapi ya Tuhan. Berkati keluarga ini selalu ya Tuhan, biar Kau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah untuk Ibu Mega ya Tuhan. Kau kumpulkan, Kau pulihkan keluarga ini ya Tuhan, biar keluarga ini bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan jamahan-Mu dalam hidup keluarga Ibu Mega ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Noel ya Tuhan. Terima kasih kalau Kau sudah sembuhkan Pak Noel dari positif COVID-nya ya Tuhan. Juga Pak Noel bersyukur atas lolos tes seleksi dan tes magangnya di KPP ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, amat baik, sangat baik pada Pak Noel dan pada kami semua ya Tuhan. Juga kami berdoa Kau lanjutkan Tuhan berkat-Mu atas Pak Noel ya Tuhan, supaya proses seleksi dan tes PNS-nya di UGM dan UT juga bisa berhasil dan dapat sesuai dengan yang Pak Noel rindukan ya Tuhan. Juga kelancaran untuk wisuda di periode Juli Agustus ini supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Noel, pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan untuk melayani murid tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Reni ya Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu setiap apa yang kami perlu ya Tuhan. Kami sungguh amat sangat percaya Tuhan. Beri kami hati yang siap ya Tuhan, atas apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terutama untuk Ibu Reni ya Tuhan, beri kesabaran, beri hati yang terus mengandalkan Engkau dalam hidup Ibu Reni ya Tuhan. Sembuhkan dari sakit kankernya Tuhan. Bekerja untuk Ibu Reni ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Kau sanggup ya Tuhan. Kau sanggup menjamah Ibu Reni ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon Tuhan, walaupun belum ketemu ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau mampu, Engkau sanggup ya Tuhan menolong Ibu Reni ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati Ibu Reni ya Tuhan, sembuhkan sakit kankernya Tuhan, sembuhkan, pulihkan sepulih-pulihnya ya Tuhan untuk Ibu Reni kembali menjadi sehat ya Tuhan. Beri kekuatan, damai sejahtera, menaungi hati dan pikirannya ya Tuhan, supaya Ibu Reni ini terus bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidupnya ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau membela kami, Tuhan. Engkau berjalan di depan kami ya Bapak. Berkati Ibu Reni dan keluarganya ya Tuhan, biar semuanya hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Rene ya Tuhan. Sembuh dari
niat jantungnya ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan, biar apapun yang ada di jantungnya Tuhan, detaknya, aliran darah atau apapun yang bekerja untuk jantungnya Pak Rene bisa sembuh ya Tuhan, bisa pulih, bisa berfungsi dengan normal, dengan baik ya Tuhan, supaya Pak Rene bisa merasakan tubuh yang sehat ya Tuhan. Juga sakit lambung yang Kau urapi ya Tuhan, Kau jamah, Kau beri jantung yang baru, Kau beri lambung yang baru ya Tuhan, biar Pak Rene sembuh dari segala sakitnya ya Tuhan. Juga seluruh keluarganya ya Tuhan, Kau jamah ya Tuhan, biar memiliki pengenalan akan Engkau dengan benar ya Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, satu orang bertobat seisi keluarga Kau berkati, Kau jamah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Pak Rene dan seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang beracara, Kau yang berperkara pada keluarga Pak Rene ya Tuhan, biar mereka semua bisa memiliki pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau, bertobat sungguh-sungguh dan mencintai Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Adrian, biar proyek yang dikerjakan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati Pak Adrian dalam pekerjaannya ya Tuhan. Berkati cuaca di tempat proyek yang diadakan oleh Pak Adrian ini ya Tuhan. Beri cuaca yang baik. Jauhkan dari segala orang-orang yang berniat jahat ya Tuhan. Urapi Pak Adrian. Beri juga hikmat untuk Pak Adrian tahu apa yang harus dia lakukan ya Tuhan. Beri mungkin rekan-rekan kerja atau teman-temannya bisa sehati, bisa sama-sama mendukung proyek ini ya Tuhan. Berkati Pak Adrian ya Tuhan, curahkan berkat berlimpah Tuhan. Beri kesehatan juga buat Pak Adrian, bisa mengurus proyek ini dengan baik ya Tuhan. Juga seluruh keluarganya Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Ibu Nova ya Tuhan, yang sedang penjualan rumahnya Tuhan. Kau urapi orang yang belinya ya Tuhan, biar memiliki hati yang baik ya Tuhan, memiliki niat yang baik ya Tuhan, untuk bisa membayar penjualan dari rumah Ibu Nova ini ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan, pembeli rumah Ibu Nova ya Tuhan, biar sungguh-sungguh mau membayar rumah yang sudah dibelinya ya Tuhan. Juga untuk Ibu Nova ya Tuhan, Kau berkati, Kau beri juga iman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kalau Kau sanggup mengubahkan hati ya Tuhan, Kau sanggup membalikan hati yang tidak mau menjadi mau ya Tuhan, biar pembeli rumah Ibu Nova ini bisa membayar sesuai dengan ini janjikan ya Tuhan. Berkati Ibu Nova ya Tuhan, seluruh keluarganya Kau berkati, biar semuanya hanya berharap dan berserah kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan, tidak ada mustahil bagimu, tidak ada yang terlambat bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami dengar, tiba dalam hati itu Kau sediakan untuk kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Kau telah memilih kami, Kau telah membawa kami ke tempat kul ini ya Tuhan. Kita tahu ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan berkenan kepadamu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati terus acara kul ini ya Tuhan, biar makin banyak kami bertumbuh, kami bertobat, kami berubah ya Tuhan. Biar kami seturut kehendak-Mu ya, seturut rencana dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya semua baik dan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam satu nama yang hidup, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita masih dalam bersehati berdoa Bapak Ibu. Kita akan masuk pada pendoa kedua kepada Ibu Sari. Persilakan. Pada Ibu Sari Tampu Bolon untuk kita berdoa sama-sama. Topik doa. Dia matanya melirik-lirik. Angkat ya. Jadi cantik banget.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami untuk ibadah malam hari ini, KUL BBM Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi untuk berubah hari demi hari Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar firman-Mu tadi Tuhan menjadi rema dalam kehidupan pribadi kami. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tapi terlebih dahulu ya Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, perkataan pikiran kami yang hari ini kami tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Ibu Ayah. Kami percaya Ibu Ayah sudah disembuhkan dari tiroid. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, malam hari ini juga kesembuhan sudah terjadi pada Ibu Ayah. Sakit tiroidnya hilang dalam nama Yesus. Dan Bu Ayah akan mendapatkan pasangan yang sepadan yang dari Tuhan. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat kepada Ibu Ayah. Waktu-Mu lah yang terbaik Tuhan. Sehingga Ibu Ayah mendapatkan yang sesuai dengan kehendak-Mu, pasangan hidup untuk selama-lamanya. Kami mau menyerahkan Bapak Roland ke dalam tangan-Mu ya Abah. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Roland, Tuhan tolong untuk anak balitanya yang saat ini sedang sakit otak pelangka, yang menyebabkan kejang-kejang. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, jamah hati anak Pak Roland Tuhan, sembuhkan Tuhan, dari sakit otaknya, dari sakit kejang-kejangnya. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Begitu juga anak Pak Roland Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan sembuhkan. Malam hari ini juga Tuhan jamah sakit kejang-kejangnya. Tidak akan ada kejang-kejang lagi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat. Berikan iman percaya pada Pak Roland dan istrinya Tuhan. Percaya saja Tuhan sudah sembuhkan anaknya malam hari ini. Kami juga mau menyerahkan Caca ke dalam tangan Tuhan. Sembuhkan dan jamah sakit GERD-nya Tuhan. Yang sering kali nyeri Tuhan. Jamah Tuhan perutnya Caca Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi. GERD-nya hilang dalam nama Yesus. Sehingga nyeri perutnya tidak ada lagi malam hari ini dan selama-selamanya. Karena Tuhan Yesus penyembuh. Karena Tuhan Yesus yang mengadakan mukjizat. Apa yang Caca rasakan malam hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami mau membawa ke dalam tangan-Mu, Ibu Yati. Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhan yang maha penyembuh, Tuhan yang memberikan kesembuhan yang sempurna kepada Ibu Yati dari saraf kejepit Tuhan. Kami percaya malam hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sakitnya sembuh Tuhan. Dari sakit saraf kejepit Ibu Yati di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami juga bawa ke dalam tangan-Mu Ciwati Tuhan. Dari sembuh dari tumornya ya Tuhan. Beliau mungkin merasakan sakit sekali Tuhan. Di dalam tubuhnya ada tumor Tuhan. Mari Bapak, Engkau jamah beliau. Mari Bapak ulurkan tangan-Mu. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Tumornya sembuh dalam nama Yesus. Hilang dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan Ciwati. Apa yang menjadi pergumulannya malam hari ini Tuhan sembuhkan juga. Dan bertobat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Biar Ciwati beriman kepada Tuhan, beriman percaya sembuh dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan malam hari ini juga apa yang kami doakan semua Tuhan, apa yang kami pergumulkan anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan, tangan Tuhan terbuka, tangan Tuhan menolong kami. Tuhan dengarkan doa kami. Karena kami percaya Tuhan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya hadirat Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan. Siapapun yang sakit, siapapun nama-nama yang sudah kami doakan Tuhan, Engkau sudah sembuhkan malam hari ini. Kami percaya Engkau pulihkan juga Tuhan Indonesia dari krisis COVID Tuhan.
Tuhan pulihkan, Tuhan yang sakit COVID, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Ya. Dan kita percaya dan beriman apa yang sudah didoakan Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini sebelum kita masuk doa syafaat oleh Saudari Jen dan doa berkat nanti kami minta kesediaan dengan hormat Bu Grace Suhadi. Silahkan multimedia untuk menampilkan pengumuman. Shalom. Berikut pengumuman KUL BBM. Kami segenap gembala dan wakil gembala KUL BBM mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat semua. Untuk kemuliaan nama-Mu, hiburan bagi setiap hati. Allah, pujian dan syukur. Mari rasakan hadirat dan sukacita dari Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh, berbuah dan bermultiplikasi dalam KUL BBM dengan menghubungi Caca di 0821 29 000 939 0821 29 000 939. Bapak Ibu, Cici Koko, teman-teman semua, KUL BBM diadakan setiap 2 minggu sekali dan untuk link Zoom tetap tidak berubah. Pelayanan doa dan caring. Bagi Bapak Ibu, Cici Koko, teman-teman semua yang ingin didoakan dan dilayani dapat menghubungi Ibu Yola untuk hotline doa di 0812 4042 611 0812 4042 611 dan Ibu VB untuk tim caring di 0812 9263 767 0812 9263 767. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mari bergabung bersama kami dalam KUL Online Jumat pada 11 Maret pukul 7 malam dalam Pastor Message bersama Saudara Yohanes Aliman. Kami mengundang Bapak Ibu, Cici Koko, teman-teman semua untuk ikut sama-sama memuji, berdoa dan menyembah Tuhan dalam KUL BBM pada 23 Maret pukul 7.30. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk doa syafaat, kemudian dilanjutkan oleh doa berkat oleh Ibu Grace. Jadi kepada Bu Jen, silakan. Baik, Bapak Ibu, Cici Koko, semua yang hadir dalam Zoom ini, kita mau akhiri Zoom kita malam hari ini, maka sebelum kita akhiri, kita mau bersama-sama doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami masih mau membawa pokok doa yang masuk ke dalam chat kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, untuk Papa dari Pak Roland, Tuhan, yang bernama Pak Yansen, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalau beliau, Tuhan, saat ini sedang mengalami gejala stroke, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Bapak Yansen bisa normal kembali. Kiranya kuasa bilur Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bapak Yansen, Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Bapak Yansen boleh kembali sehat, Tuhan Yesus, dari sakit gejala stroke-nya, Tuhan. Tuhan, kami juga teringat, Tuhan, kami mau mendoakan gembala kami dalam BBM ini, Tuhan Yesus, Pak Roy, Tuhan, berikut juga dengan Ciola, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk firman yang ditabur hari ini, Bapak, di mana kami diingatkan kembali bahwa Tuhan yang bisa mengubahkan kami, di mana kami harus lebih lagi melihat
dan intim kepada Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, mari teman-teman kita sama-sama angkat tangan kita doakan Pak Roy dan Ciola. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau khusus Tuhan mendoakan gembala kami di BBM ini Tuhan, Pak Roy dan Ciola Tuhan, Engkau berikan mereka keunitian Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat-hikmat ya Bapak, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, kesatuan hati, berkat melimpah Tuhan, untuk bisa menggembalakan setiap jiwa-jiwa yang ada di kul ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mereka boleh punya hati yang tegar Tuhan Yesus, teguh Tuhan untuk terus melayani Engkau, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku ya Bapak. Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Indonesia dipenuhi hadirat Tuhan. Indonesia dijauhkan dari berbagai macam kejahatan dan bencana alam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas Indonesia. Ada karya-karya Allah yang ajaib yang mau Tuhan perlihatkan dalam bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan untuk presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, berikut dengan wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kiranya Tuhan hikmat-hikmat Tuhan turun atas beliau Tuhan Yesus, berikut dengan jajarannya Tuhan, biar kiranya Tuhan mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, pemimpin yang berhati mulia untuk memajukan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Indonesia boleh pulih dari corona Tuhan, begitu juga dari resesi ekonomi Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Indonesia boleh turun Tuhan, biar Indonesia boleh pulih kembali Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter dan tenaga kesehatan, semua yang berdiri di jajaran depan Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan turun atas setiap para medis Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan mereka juga boleh melayani Tuhan semua rakyat-rakyat yang sakit Tuhan Yesus dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jerih lelah mereka Tuhan perhitungkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk membalas sidang kami Paniko Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mudah Tuhan untuk menggembalakan begitu banyak jiwa Tuhan. Kami minta Tuhan biar kiranya Tuhan hikmat yang daripada Tuhan turun atas Paniko, biar Paniko boleh lebih peka lagi Tuhan tentang hikmat-hikmat yang daripada-Mu, tentang apa yang Tuhan mau perbuat bagi bangsa-bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala gereja kami Dr. Yanto Simko Putra Tuhan. Tuhan, Engkau jagai Dr. Yanto Tuhan Yesus, Engkau lindungi Dr. Yanto Tuhan. Hikmat Tuhan juga turun atas Dr. Yanto, biar kiranya Dr. Yanto juga boleh bersinar Tuhan di dalam pekerjaan sekulernya juga Tuhan Yesus, menjadi berkat bukan hanya di gereja kami Tuhan, tapi dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Begitu juga untuk keluarganya Tuhan, keluarga Paniko, keluarga Dr. Yanto Tuhan, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya, semua Engkau berkati Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas para pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penuaian dan Pentakosta ketiga yang terjadi. Kami percaya Tuhan ada penuaian yang besar yang terjadi Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami juga minta Tuhan, kiranya Tuhan ada begitu banyak penuai yang siap menuai ini Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang haus dan lapar ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir di dalam kul ini Tuhan, malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hati yang rindu Tuhan Yesus, dari setiap kesibukan mereka
menyiapkan waktu yang terbaik untuk hadir dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima hari ini Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya akan bertumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami, dan akan menjadi berkat Tuhan, bukan hanya untuk kami Tuhan, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kul yang hadir malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kesehatan, pekerjaan yang baik Tuhan turun atas setiap kami. Untuk mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Untuk mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk mereka yang sedang punya pergumulan Tuhan, jalan keluar Engkau bukakan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat kami Tuhan. Walaupun kami hanya berjumpa via Zoom, tapi Roh Kudus tetap bekerja di setiap tempat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari kita siapkan hati dan angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita dijagai, kita diberkati, kita dibuat berhasil. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati malam hari ini sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih Bu Grace, terima kasih semuanya. Bu Grace, thank you. Pak Roy. Terima kasih semua. Bu Grace. God bless semua. Terima kasih Pak Roy, Pak Yola, terima kasih firman-Nya. Tuhan berkati.